Halo dengan dosen pengampu kami, yaitu Ibu Kristina Puwarti. Kami dari kelompok 1 dengan program studi usaha perjalanan wisata akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kelompok kami ujian akhir semester soft skill. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, dengan saya sendiri, yaitu Feni Dewanti, dengan NIM 0154 222 0005. Perkenalkan, nama saya Vilen dengan NIM 015422200006. Perkenalkan, nama saya Andre Agnes Mikael dengan NIM 015422200014. Perkenalkan, nama saya Gisel Kalenyan dengan NIM 01542222200009. Perkenalkan, nama saya Christine Wakum dengan NIM 0154 222 0012. Perkenalkan, nama saya Vincent Tanaka dengan NIM 015422000009. Perkenalkan, nama saya Evan Christiansen Kalimin dengan NIM 015422220002. Dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai kasus yang telah kami pilih dengan menerapkan 6 kemampuan berpikir kritis. Dan kasus yang telah kami pilih yaitu kasus mengenai hebohnya media Israel Palestina, sorot RI batal tuan rumah U20. Analisis kasus, identifikasi. Kasus ini terjadi di Indonesia terkait dibatalkannya Indonesia menjadi tuan rumah acara Piala Dunia U20 dalam ajang sepak bola. Laporan ini terbukti valid karena kasus ini tidak hanya diliput melalui media CNN Indonesia, dan salah satu media informasi terbesar di Indonesia ikut serta membenarkan berita duka cita yang diterima Indonesia. Analisis. Berita yang diterima sangat logis. Aturan yang telah ditentukan pihak FIFA sudah tidak boleh diganggu-gugat terkait mengikut campurkan masalah politik dengan kompetisi sepak bola. Namun, ada beberapa penolakan yang diberikan oleh deretan pejabat dan partai terkait keikutsertaan negara Israel dalam ajang Piala Dunia U20 ini. Evaluasi. Penyebab kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 adalah penolakan Israel dalam keikutsertaan kompetisi tersebut. Jadi, Indonesia dilarang ikut serta dalam kompetisi dan juga posisi tuan rumah digantikan oleh negara lain. Klaim-klaim. Yang pertama, klaim. Itu ada batalnya RI sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 ternyata mengundang sorotan media asing. Diketahui sebelum resmi dicopot FIFA, muncul sejumlah permintaan untuk memboikot timnas Israel. Yang kedua, yang non-claim. Awal bulan ini, pengunjuk rasa berbaris di ibu kota Jakarta mengibarkan bendera Indonesia dan Palestina dan menuntut Israel tidak diizinkan untuk berpartisipasi, tulisnya. Yang terakhir, dari non-claim, meskipun kami yakin olahraga dan politik perlu dipisahkan, sulit untuk menutup mata terhadap tuntutan nasional, karena ini meniadakan demokrasi. Tulis media itu mengutip Dewan. Klaim faktual. Israel sendiri memang lolos ke Piala Dunia 2023. Yang keempat, klaim nilai. Ia menantang FIFA untuk melihat kembali kebijakan apartheid yang dilakukan Israel atas Palestina. Yang kelima, klaim faktual, deskriptif. Jerusalem Post pun tak luput dari berita terkait gagal Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Yang keenam, klaim subjektif. Sementara mengambil keputusan sepersekian detik untuk melarang Rusia dari kompetisi internasional atas invasi ke Ukraina, baik IOS dan FIFA telah menahan diri selama beberapa dekade untuk mengambil tindakan kecil terhadap Israel. Klaim non-subjektif. Keputusan pembatalan dinyatakan Asosiasi Sepak Bola Dunia FIFA setelah pertemuan antara Presiden Gianni Infantino dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Argumen induktif spesifik.
argumen analogi, batalnya RI sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 ternyata mengundang sorotan media asing, dan di Israel setidaknya 3 media memuat berita ini. Sama halnya dengan Palestina, media Wafa melaporkan bahwa bagaimana Dewan Tinggi Pemuda dan Olahraga Palestina menyatakan penyesalannya atas keputusan FIFA ini. Generalisasi induktif. Dengan dibatalkannya RI sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, maka banyak membuat heboh media asing termasuk media Israel dan Palestina. Kausalitas, dibatalkannya pelaksanaan Piala Dunia U20 di Indonesia membuat FIFA menggarisbawahi tetap akan berkomitmen aktif membantu PSSI dan bekerja sama erat dengan pemerintahan Presiden Jokowi dalam proses transformasi persepakbolaan Indonesia. Berikutnya 5 pola deduktif spesifik. Yang pertama yaitu modus ponens. P, batalnya R sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 ternyata Q mengundang sorotan media asing. P, RI batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 dan Q, hal ini mengundang sorotan media asing. Yang kedua, modus tollens. Premis yang pertama, apabila RI batal sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, maka akan mengundang sorotan media asing. Premis yang kedua, RI batal sebagai tuan rumah Piala Dunia, maka batalnya RI sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 mengundang sorotan media asing. 3. Silogisme hipotesis. Premis mayor, jika RI menolak Israel untuk bermain di Indonesia, maka Indonesia tidak akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Premis minornya, Indonesia tidak menjadi tuan rumah Piala U20. Untuk kesimpulannya itu, Indonesia melakukan penolakan terhadap tim Israel. Yang keempat, silogisme disjungtif. Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 atau tidak menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ternyata Indonesia tidak menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Jadi Indonesia tidak menjadi tuan rumah Piala U20. Yang kelima, itu ada dilema. Premis 1, jika Piala Dunia U20 diadakan di Indonesia, maka timnas Israel tidak diperbolehkan bermain. Tetapi jika tidak diadakan di Indonesia, maka timnas Israel tetap boleh bermain. Premis kedua, Piala Dunia U20 akan diadakan di Indonesia atau tidak. Konklusi, Piala Dunia U20 akan diadakan di Indonesia atau di negara lain. Baik, selanjutnya ada argumen dan counter. Yang pertama itu ada argumen. Nah, FIFA memutuskan untuk mengeluarkan Indonesia dari tuan rumah Piala Dunia 2023 U20 yang terjadi akibat dari adanya gejolak politik yang disuarakan oleh ormas bahkan hingga pejabat negara Indonesia yang pada saat itu tidak menerima Israel sebagai salah satu negara yang lolos kualifikasi Piala Dunia 2023 U20. Lalu selanjutnya ada counter argumennya. Walaupun FIFA mengeluarkan Indonesia dari tuan rumah Piala Dunia 2023 U20, namun FIFA menggarisbawahi tetap akan berkomitmen aktif membantu PSSI dan bekerja sama erat dengan pemerintahan Indonesia dalam proses transformasi pesepak bolaan. Yang terakhir ada kesesatan berpikir informal. Dari kasus tersebut terdapat 3 kesesatan berpikir informal. Yang pertama, ada argumentum ad populum. Terdapat beberapa kalimat dari kasus tersebut, yaitu, meskipun kami yakin olahraga dan politik perlu dipisahkan, sulit untuk menutup mata terhadap tuntutan nasional, karena ini meniadakan demokrasi. Untuk yang kedua, ada argumentum ad verecundiam. Untuk kalimat yang terdapat di kasus tersebut, yaitu media raya juga ikut melaporkan dengan mengutip pernyataan pengamat sepak bola Mesir, Mohamed Aboutrika. Ia menantang FIFA untuk melihat kembali kebijakan apartheid yang dilakukan Israel atas Palestina. Yang terakhir ada argumentum ad ignorantiam. Terdapat contoh kalimat dari kasus tersebut, yaitu sebelumnya keputusan pembatalan dinyatakan Asosiasi Sepak Bola Dunia (FIFA) setelah pertemuan antara Presiden Gianni Infantino dan Ketua PSSI Erick Thohir Rabu. FIFA tidak menyebut alasan jelas, namun hanya merujuk ke situasi terkini. Sekian hasil presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan. Terima kasih.